Di awal film memperlihatkan 10 orang yang dipandu oleh seseorang lewat telepon dan mereka akan pergi ke suatu tempat. Dua orang dari mereka ini akan pergi ke tempat yang berbeda. Lalu scene berpindah kepada Arjun, seorang staf hotel yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Ia pun berpamitan terlebih dulu kepada sang istri, kemudian Arjun pergi ke tempat kerjanya. Dan 10 orang tadi diberi motivasi untuk menyelesaikan misi yang entah misi apa, dan mereka akan memulainya dari stasiun terlebih dulu. Beralih ke dalam Hotel Taj, para staf sedang mempersiapkan tempat untuk tamu VIP yang bernama Zahra dan suaminya David. Singkat saja, mereka tiba di hotel dan disambut dengan hangat. Dirasa suhu tubuh putranya agak sedikit hangat, Zahra pun meminta dipanggilkan seorang dokter untuk memeriksa putranya. Sementara itu di stasiun, Ajmal dan satu temannya sedang bersiap untuk melancarkan aksi, yang ternyata mereka berniat menembaki orang-orang yang ada di sana. Kembali ke dalam hotel, saat sedang pemeriksaan kerapihan, Arjun ditegur dan disuruh pulang oleh kepala koki yang bernama Herman, dikarenakan Arjun tidak memakai sepatu. Arjun memohon kepadanya agar ia bisa tetap kerja karena istrinya akan segera melahirkan, dan menurutnya sepatunya mungkin hilang terjatuh dari tasnya. Karena si Pak Herman merasa kasihan kepada Arjun, ia pun meminjamkan sepatu cadangan miliknya. Lalu para penembak tadi diburu oleh polisi dan mereka membajak salah satu mobilnya. Para warga Mumbai pun dibuat khawatir dengan masih berkeliarannya orang-orang ini. Kemudian Chef Herman mengumpulkan orang-orangnya untuk di-briefing. Ia memberitahukan ketika mereka melayani seorang tamu langganan dari Rusia yang bernama Vasily agar pihaknya lebih teliti dan harus sesuai dengan keinginannya. Dan seperti kebiasaannya, setelah makan Vasily akan berpesta pribadi di kamarnya dan Chef Herman meminta seseorang pelayan laki-laki untuk menemani Vasily. Arjun sempat menawarkan diri tapi Sanjay lah yang terpilih. Beralih ke tempat lain, dua orang turis yang sedang berada di sebuah warteg berniat akan menginap di Hotel Taj. Dan tiba-tiba ada sebuah tembakan dan tak berselang lama sebuah granat meluncur dan meledakkan tempat itu. Lalu ada dua orang masuk ke dalam dan menembaki orang-orang yang masih hidup. Untungnya dua orang turis tadi berhasil pergi keluar. Kembali ke hotel, Arjun sedang melayani David dan istrinya. Zahra pun menelepon Sally untuk menanyakan apakah dokternya sudah datang dan katanya si dokter sedang dalam perjalanan. Kemudian banyak orang berdatangan ke Hotel Taj untuk berlindung. Dikarenakan kasihan, seorang resepsionis yang bernama Dilip memperbolehkan mereka masuk. Tanpa mereka sadari, dua orang penembak tadi dan dua orang temannya yang lain ikut masuk juga. Dengan begitu santainya, mereka mempersiapkan senjata untuk melakukan aksi selanjutnya, dan hujan peluru pun terjadi. Mereka menembaki orang-orang dengan membabi buta. Arjun yang melihat itu, ia menenangkan tamunya agar tidak panik dan tetap bersembunyi di ruangan ini. Dengan segera, Zahra langsung menelpon Sally dan sialnya Sally tidak mendengar telepon darinya karena sedang mandi. Saat ada kesempatan, Bre berlari untuk mencari perlindungan, dan orang-orang ini berpencar untuk mencari sasaran selanjutnya. Hal yang membuat mirisnya, mereka-mereka ini melakukan semua ini atas nama jihad, dan sudah jelas mereka ini menyimpang dari ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu seorang resepsionis menelpon para pengunjung lain agar tidak keluar dari kamar mereka. Dan orang-orang ini punya cara tersendiri untuk membuat pengunjung hotel mau membuka pintu kamarnya. Dan di saat ada yang mengetuk pintu kamar Sally, Sally berniat akan membukanya. Zahra yang menelpon Sally pun tak bisa mencegahnya, yang untungnya itu hanya ulah pengunjung hotel yang berniat berlindung di kamar ini. Setelah mendengar suara tembakan, Sally langsung bersembunyi di dalam lemari. Dan tak berselang lama, dua orang bersenjata masuk ke kamar ini dan mencari orang yang tadi masuk ke sini. Dengan terpaksa, Sally harus membekam mulut Cameron yang bersuara karena menangis. Si Imran pun menemukan orang yang tadi masuk dan membunuhnya. Kemudian orang yang memandu mereka memerintahkan untuk membabat habis semuanya dan gunakanlah granat jika diperlukan. Setelah mereka pergi, Sally langsung masuk ke dalam toilet dan menghubungi Zahra. Vasily yang merasa terganggu dengan suara David yang dapat mengundang orang-orang bersenjata, ia menyuruhnya untuk tidak membuat gaduh. David pun berniat untuk menjemput putranya dan menyuruh Zahra tetap di sini. Arjun berusaha menahannya, tapi David tetap kekeh dengan niatnya itu. Baru saja ia keluar beberapa langkah, ada orang lain yang berusaha kabur yang membuat Abdullah, si pria bersenjata, meletuskan kembali senjatanya. Untungnya David berhasil menghindar dan masuk ke dalam lift.
Dan sialnya, Imron juga berniat menggunakan lift. David langsung bersembunyi di balik troli makanan. Dan si Imron yang melihat ada makanan, ia memanggil temannya untuk mencicipi makanan itu. Dan di saat mereka lengah, David langsung menekan tombol liftnya yang menuju ke lantai kamarnya berada. David sangat bersyukur karena Sally dan bayinya baik-baik saja. Ia juga menyuruh Sally untuk mengabari Zahra bahwa dirinya sudah tiba di kamarnya. Di sisi lain, istri Arjun baru mendengar berita tentang ini. Dan menurut berita, para polisi Mumbai tak terlatih dan tidak memiliki perlengkapan untuk menghadapi orang-orang bersenjata ini. Jadi mereka harus menunggu pasukan khusus yang akan dikirim dari New Delhi. Paladu Singh setempat mengajak rekan-rekannya untuk masuk ke dalam daripada menunggu lama bantuan yang tak kunjung datang. Si turis yang waktu di warteg melompat dari lantai 2, sementara Bre selaku pacarnya masih berada di dalam hotel. Di sisi lain, Pak Herman berniat untuk mengumpulkan tamu sebanyak mungkin dan membawa mereka berlindung di ruangan khusus yang berada di lantai 6 sambil menunggu bantuan datang. Pak Herman juga tidak memaksa rekan-rekannya yang lain jika tidak mau membantunya menolong para tamu. Maka silahkan mereka bisa menyelamatkan diri sendiri dengan pergi lewat pintu belakang. Dilip dan beberapa rekannya yang lain memutuskan untuk menyelamatkan diri ketimbang menolong para tamunya. Kembali ke Arjun, ia mendapat info dari Pak Herman yang mengajak tamunya untuk pergi ke lantai atas menggunakan tangga darurat. Zahra juga mengajak suaminya lewat pesan untuk pergi ke tempat ini. Dan Sally, ia juga mengabari ayahnya tentang kondisinya saat ini. Di tempat lain juga ada beberapa sandera yang ditahan oleh kelompok orang bersenjata ini. Sesaat setelah Arjun dan yang lainnya pergi, Pak Ladu Singh dan rekan-rekannya tiba di tempat yang tadi Arjun dan yang lain singgahi. Kemudian Arjun pun tiba di ruangan yang dituju. Pak Herman langsung mengumpulkan mereka semua dan ia meminta maaf atas semua yang terpaksa mereka alami saat ini. Dan untuk tempat ini bisa dibilang sulit diakses, jadi mereka bisa aman hingga polisi tiba. Di sisi lain, David berniat untuk menyusul Zahra, tapi Sally ia tidak mau karena orang-orang bersenjata masih berkeliaran di lorong untuk membunuh orang-orang yang mereka temui. Sementara itu, baku tembak terjadi antara Ladu Singh dengan para penjahat. Dikarenakan Ladu Singh ini tidak terlatih, mereka hanya mengantarkan nyawa dan hanya menyisakan 2 orang saja yang selamat. 5 jam pun berlalu, setidaknya ada 5 tempat yang menjadi sasaran orang bersenjata ini. Dan yang telah diketahui telah menewaskan 78 orang dan 200 orang lainnya luka-luka. Kembali ke Zahra, ia dihubungi oleh ibunya dan rupanya ia adalah seorang muslim. Dan dikarenakan hal ini, seorang nenek yang berada di hadapannya menyangka kalau Zahra adalah salah satu dari mereka. Pasili yang melihat si nenek memojokkan Zahra, ia memisahkan dan menyuruh si nenek untuk pergi. Pasili juga menenangkan Zahra dan jangan menghiraukan si nenek. Lalu Jomon memberitahukan Arjun kalau si nenek takut dengan jenggot dan sorban di kepala Arjun. Dan Jomon menyarankan Arjun untuk pergi ke dapur menjauhi si nenek. Akan tetapi Arjun mempunyai cara lain untuk menghilangkan prasangka buruk si nenek. Arjun menghampiri si nenek, kemudian ia memperlihatkan foto keluarganya. Ia juga menerangkan bahwa pagri yang menutupi kepalanya adalah sebuah simbol yang sakral bagi kaum Sikh. Sejak kecil Arjun tidak pernah keluar rumah tanpa mengenakan pagri karena hal itu dapat mempermalukan keluarganya. Dikarenakan selama di hotel ini si nenek adalah tamunya dan Arjun harus melayaninya, Arjun rela jika harus melepaskan pagri demi si nenek agar merasa nyaman dan tidak terancam. Si nenek pun merasa lega setelah ia mendengar penjelasan dari Arjun. Dan di sisi lain, seorang resepsionis dipaksa menelepon setiap kamar yang masih ada tamunya. Dikarenakan si resepsionis ini tidak menuruti perintah mereka, ia pun dieksekusi mati. Kini sudah 7 jam berlalu, lalu ada seorang yang mengetuk pintu ruangan tempat berlindung para tamu. Rupanya yang mengetuk itu adalah salah seorang staf dan beberapa pengunjung lainnya. Dari mereka ada salah seorang yang terluka dan ia adalah Bre. Dan setelah dilihat kondisinya, lukanya cukup parah dan jika dibiarkan ia bisa mati kehabisan darah. Seorang dokter mata menyarankan agar membawa Bre ke rumah sakit. Meskipun beresiko, Arjun berniat akan membawa Bre dengan harapan bisa lolos dari para penjahat. Karena tak ada pilihan, Pak Herman mengizinkan Arjun membawa Bre. Dan jika Arjun bisa lolos, mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk pergi dari sini. Di sisi lain, David dan Sally nekat untuk menyusul Zahra. Dan Arjun ia disergap oleh Pak Ladu Singh yang menyangka kalau Arjun adalah salah satu dari mereka. Bre yang mengira kalau Pak Ladu Singh adalah penjahat, ia pun kabur hingga pada akhirnya Bre ditembak mati oleh Imron.
Imron mendapat instruksi dari atasannya untuk menangkap orang Amerika atau orang penting secara hidup-hidup sebagai tawanan mereka. Dan sialnya David terlihat oleh Imron, tapi Sally bisa bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Lalu David pun digiring ke sebuah kamar untuk dijadikan tawanan. Sementara Sally, ia malah terkunci di ruangan itu, ditambah lagi HP-nya juga mati. Kembali ke Arjun, ia dan Paladusing memasuki ruangan CCTV. Dan setelah menelepon atasan Paladusing, mereka disuruh untuk menunggu pasukan khusus datang. Di tempat lain, seorang penjahat yang bernama Abdullah mengetuk pintu tempat para tamu berlindung. Dan ia mengaku sebagai seorang polisi. Setelah Pak Herman mendapat info dari Papol bahwa ada tim penyelamat ke sana, hampir saja ia membuka pintu. Dan untungnya Pak Herman keburu dilerai lewat telepon oleh Arjun kalau yang mengetuk itu adalah seorang penjahat. Keadaan pun menjadi genting dikala Abdullah tahu kalau di dalam ruangan ini ada orang. Abdullah terus memberondong pintu dengan senapan, sementara orang-orang yang ada di dalam mereka berlindung di dapur. Dan Paladusing yang mengetahui di ruangan itu banyak orang, ia langsung pergi ke sana. Sialnya, Imron dan Hosam datang membantu Abdullah untuk membobol pintu ini. Paladusing pun mengambil resiko dengan menembaki mereka. Kaki Imron tertembak dan tangan Paladusing juga sama. Karena hal ini, Paladusing lebih memilih kembali keluar gedung. Setelah itu, sambil berjalan terpincang-pincang, Imron bertanya kepada Hosam, apakah dirinya percaya kalau Bull pemimpin mereka akan memberi uang kepada keluarga mereka? Dan menurut Hosam yang terpenting mereka menjalankan misi sesat ini karena Tuhan. Lalu Imron disuruh untuk menjaga David agar tidak kabur, dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, Imron pun menelepon orang tuanya. Imron tak kuasa mendengar suara keluarganya yang menanyakan keadaan Imron. Dan mereka bertanya apakah pelatihan Imron berjalan dengan lancar. Imron pun berbohong, dan keluarganya sangat bangga kepada Imron. Sepertinya keluarganya dibohongi oleh Imron dengan mengaku sedang mengikuti pelatihan militer. Kemudian Imron bertanya apakah mereka telah menyerahkan uangnya, dan keluarganya menjawab belum. Imron pun meminta ayahnya untuk memastikan kalau ayahnya harus menerima uang itu. Kemudian Imron mengakhiri panggilannya dan ia menangis sejadi-jadinya. Kembali kepada Zahra, ia menulis sebuah surat teruntuk David yang ia harap David tidak pernah membacanya dan Zahra ingin menyampaikannya secara langsung. Kemudian Zahra berjalan menuju keluar dan ia dicegah oleh Pak Herman. Tapi ada beberapa orang yang ingin keluar termasuk dengan Pasili. Pasili memberitahukan kalau para penjahat sudah tahu posisi mereka. Cepat atau lambat mereka akan kembali dan Pasili meminta untuk membuka pintunya. Lalu Pasili dan beberapa orang lainnya pergi dari ruangan ini. Dan sialnya mereka ketahuan. Orang-orang yang lain mati sementara Pasili dan Zahra ia dibawa untuk dijadikan tawanan. Mereka pun diikat di ruangan yang sama dengan David. Sementara itu, dua orang penjahat yang membajak mobil tertangkap dan menjadi bulan-bulanan masyarakat. Salah satu dari mereka mati sementara Ajmal ia terluka parah. Dan saat Ajmal diinterogasi tentang siapa Bull, ia bungkam. Dan soal ditanya tujuan, mereka ini telah didoktrin untuk memerangi orang-orang kafir dengan seruan jihad. Kini pagi pun terang, istri Arjun sedih dengan tidak bisa menghubungi Arjun yang entah ia masih hidup atau tidak. Lalu Abdullah diperintahkan untuk menginterogasi Pasili. Pasili meludahi Abdullah dan Abdullah pun marah kepadanya. Setelah mereka mengirim identitas Pasili kepada Bull, Bull menjadi tahu kalau Pasili adalah presiden dan pendiri NP Capital. Pasili juga mantan pasukan khusus Uni Soviet. Kini tawanan ini tidak menjadi penting karena pasukan khusus sudah tiba di Mumbai. Mereka diperintahkan untuk menghabisi semuanya. Lalu Abdullah dan yang lain bergerak memasang peledak di beberapa tempat. Arjun yang melihat dari CCTV ada beberapa orang yang sedang dalam bahaya, ia berniat akan menyelamatkan mereka. Arjun langsung memperingatkan mereka dan menggiringnya ke tempat yang aman. Dan untungnya tangisan Cameron terdengar oleh salah seorang dari rombongan, sehingga Sally dan Cameron bisa keluar dari ruangan ini. Kemudian Arjun tiba di tempat Pak Herman. Di sisi lain, David berhasil membuka tali yang mengikat tangannya, dan ia pun memberitahukan Zahra di mana posisi Sally berada. Baru saja David akan bangkit, Imron tersadar dari tidurnya dan menembak David. Lalu Pak Herman memberitahukan kalau mereka harus segera pergi dari sini lewat tangga darurat, karena hotel ini sedang terbakar dan ini adalah peluang mereka satu-satunya. Sialnya salah seorang dari tamu ada yang menelepon wartawan dan memberitahukan posisinya. Arjun pun marah kepadanya karena si penjahat bisa tahu posisi mereka. Dan benar saja, Bull memerintahkan anak buahnya untuk segera menuju ke ruangan chamber tempat para tamu berkumpul. Sementara Imron ia disuruh menghabisi para tawanan sebelum dirinya menyusul kawan-kawannya yang lain.
Langsung saja Imron menghabisi mereka satu persatu. Pasili sempat melawan, tapi ia sudah tak berdaya dan Pasili pun mati di tangan Imron. Di saat giliran Zahra, ia terus bersahadat dan hal ini membuat Imron goyah. Imron menyuruhnya untuk berhenti mengucapkan kalimat itu, tapi Bull terus memaksa Imron untuk tetap menghabisi Zahra. Akan tetapi Imron berbohong kepada Bull kalau ia telah menembak Zahra. Kemudian Imron pergi dengan membiarkan Zahra hidup. Setelah Imron pergi, Zahra menangisi kematian suaminya tercinta. Kemudian ia bergegas pergi mencari Sally, tapi Sally sudah tidak ada di sana. Beralih ke ruangan chamber, belum juga mereka semua pergi dari ruangan ini, para penjahat telah datang dengan mengebom pintunya. Orang-orang pun menjadi panik dan berlarian berhamburan. Secara bersamaan, pasukan khusus telah tiba di hotel. Orang-orang yang berlarian di tangga ditembaki, banyak dari mereka yang mati, dan pasukan khusus memukul balik para penjahat ke dalam hotel. Kini Arjun, Sally, dan beberapa yang lainnya berhasil keluar dengan selamat. Akan tetapi Zahra, ia masih berada di dalam hotel. Pasukan khusus telah mengepung hotel ini, sementara Arjun dan Pak Herman mereka saling berpelukan dengan perasaan tak karuan. Lalu baku tembak terjadi antara para penjahat dengan pasukan khusus. Abdullah dan Hosam terpojokan ditambah peluru mereka hampir habis, hingga pada akhirnya mereka mati dengan cara mengenaskan. Lalu Zahra yang sudah berada di luar, ia terus berteriak memanggil nama Sally. Sally yang mendengarnya dengan segera ia menghampiri Zahra, dan mereka tidak menyangka bisa selamat dari tragedi yang mengerikan ini. Setelah itu Arjun pulang ke rumahnya, ia kembali kepada keluarganya yang menunggu kepulangan Arjun dengan harapan Arjun masih hidup. Setelah peristiwa penyerangan Mumbai, 9 dari 10 para penjahat tewas dan dalang yang mengatur serangan ini masih terbebas sampai sekarang. Untuk Pak Herman, ia membuka kembali restoran Taj 3 pekan setelah kejadian. Dan dalam 21 bulan seluruh hotel telah direstorasi seperti sedia kala. Para korban yang selamat dari seluruh India dan penjuru dunia bergabung dengan staf untuk menghadiri upacara pembukaan kembali yang penuh haru. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.